I will continue this statement in bahasa Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Saya akhiri dengan pantun dari Jakarta ke Samarkand, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendikdasman Abdul Muti berpidato menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang umum organisasi-organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO ke-43 di Samarkand di Uzbekistan. Ini merupakan kali pertama bahasa Indonesia digunakan dalam forum UNESCO sejak Indonesia bergabung dengan organisasi internasional ini pada 1950. Pada kesempatan tersebut, Muti membahas filosofi pendidikan bermutu untuk semua. Rupa-rupanya, ada orang Malaysia yang kebakaran jenggot. Dia membalas komentar orang Indonesia kalau memang bahasa Indonesia masuk 10 daftar bahasa di UNESCO. Menurutnya, itu biasa saja, karena bahasa Inggris dan Spanyol juga ada di UNESCO. Tapi mereka tidak seperti Indonesia heboh-heboh dan berbangga. Orang Malaysia itu juga menyindir, percuma kalau bahasa Indonesia masuk UNESCO, kalau ternyata anak bangsa sendiri di NTT ada 1,3 juta orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tahu ke kalau bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa rasmi UNESCO? Semua orang tahulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa yang ke-10 bahasa rasmi UNESCO. Tapi bahasa yang lain-lain itu, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Inggris jauh lebih tinggi daripada bahasa kamu. Tapi mereka tidaklah berbangga seperti kamu berbangga. Tapi apa yang lebih merisaukan, 1.3 juta rakyat di Nusantara Tengah Indonesia tidak boleh berbahasa Indonesia. Malaysia memang mati-matian ingin membuat bahasa Melayu Malaysia bisa masuk UNESCO. Tapi apa daya, justru bahasa Indonesia lah yang berhasil masuk ke 10 daftar bahasa di UNESCO. Belum lagi kemarin mantan Perdana Menteri Malaysia ingin membuat bahasa Melayu Malaysia jadi bahasa persatuan di ASEAN. Namun tak kunjung berhasil. Kini salah satu warga jiran malah kebakaran jenggot saat bahasa Indonesia pertama kali diperdengarkan di UNESCO. Dia malah menyindir anak-anak di NTT tak bisa bahasa Indonesia. Seolah berkata, percuma saja masuk UNESCO kalau anak bangsa kalian tak bisa bahasa Indonesia. Baik, kita langsung balas telak saja. Indonesia terdiri dari 283 juta orang. Terdiri dari 1.300 suku bangsa, dan di antara suku bangsa itu ada bahasa ibu yang dikenal dengan bahasa daerah, salah satunya NTT ini. Tentu kita tidak menampik kalau ada anak-anak bangsa di pelosok-pelosok bumi Nusantara ini yang belum bisa berbahasa Indonesia, karena mereka sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Lantas apakah di negara kalian semua anak-anak bisa berbahasa Melayu, baik di pelosok-pelosok kampung dan kota besar? Bukankah selama ini kalian masih juga terus ribut soal bahasa Melayu yang tidak dihargai di negara kalian sendiri? Termasuk anak-anak dari suku etnis lain yang enggan berbahasa Melayu? Contohnya seperti ini. Semua dengar elok-elok. Boleh tak? Boleh. Semua murid ni faham apa yang I cakap? Kita faham? Faham. Ini Malaysia lah. Hari ni kita belajar apa? Pasal apa? Bukan. Bukan pasal malam. Di dalam Malaysia kita ada bangsa apa? India. Orang Kedah bukan bangsa. Iban, correct. Bangsa Katazan. DM, I okay tak? Okay tak? Okay sikit je. Wait, cikgu. Terima kasih. Next class, kita belajar dalam bahasa Melayu, boleh tak? Kenapa? Kita apa? Itu untuk jari, itu para itu untuk jari itu. Ya, untuk jarinya apa? Boleh tahu. Itu jangan sos. Sos. Ya ini teddy bear. Teddy bear, boy. Itu banyak bulunya. Banyak pun. Banyak pun. Ini tak mau lah. Aku tadi udah makan.
Aku yang itu, yang hijau tadi. Ini ada warna biru. Apa nama? Tak tahu. Tak tahu. Ini dinosaurus. Dia macam bola. Apa? Karena faktanya tidak semua fasih bahasa Melayu standar, tingkat kefasihan sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin sangat fasih dalam bahasa Melayu baku standar, sementara yang lain lebih sering menggunakan bahasa ibu mereka seperti Mandarin, Tamil, atau bahasa daerah lainnya, atau bahasa Inggris. Jadi, orang Malaysia tadi membandingkan anak Indonesia di pelosok tak bisa bahasa Indonesia, sementara di negara mereka sendiri bahasa Melayu saja tidak dihargai, padahal bahasa negara mereka sendiri. Bahkan, pejabat-pejabat mereka kerap kali mencampur bahasa Melayu dan Inggris dalam sidang parlemen dan marah ketika diingatkan. Sorry. Saya sudah ada di sini 18 tahun. Come on. Even my Dato' Sri speaker, he don't know what to do with Dato' Keramat. But you know, I'm doing my job for the people in Penang. Kerjaan, that is the important part, Dato' Sri. But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast, and we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Dato' Rahmat. We are Dato' Rahmat. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Saya apa pun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Ha? Cuba faham. Di SPM, Teluk Air Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Jawab. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan. Duduk. It's okay. Telur air tawar. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Sekarang Tarik balik. Tarik balik. Perdana Menteri kita cakap kita perlu cukup. Tarik balik bahasa Inggeris. Betul lah. Okey. Air Tawar nak cakap bahasa putih sudah izin. Tarik balik tu Tawar. Sudah. Datuk Keramat. Dan orang Malaysia tadi mungkin tak paham, atau kita sebut sedikit bodoh kalau UNESCO memilih bahasa Indonesia karena perannya sebagai bahasa pemersatu yang telah terbukti menjadi lingua franca di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan bahasa, jumlah penuturnya yang besar, standar linguistiknya yang mapan, serta fleksibilitasnya yang terbuka terhadap penyerapan bahasa asing. Tak dapat dipungkiri bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang sangat banyak, menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Dan berbagai alasan lainnya kenapa UNESCO memilih Indonesia menjadi bahasa ke-10. Dalam bahasa resmi di UNESCO, kenapa bukan bahasa Melayu? Melayu Malaysia disebut bahasa rojak, yang tak jelas kadang bahasa Melayu, terkadang dicampur Inggris. Bagaimana bisa di lirik UNESCO jati diri bahasa saja tidak jelas, tapi malah senggol bahasa Indonesia yang masuk UNESCO? Kan kocak ya?